kelapa sawit. Kabut asap mengkhawatirkan. Dialog kita lanjutkan kembali. Masih bersama Manajer Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friyatna. Kang Mukri, ini kalau kita bicara soal kondisi kabut asapnya lah ya saat ini. Kalau kebakarannya pasti di lahan itunya, tapi asapnya itu kan kemana-mana gitu. Ini sepekat apa sebetulnya sehingga katanya sangat mengganggu, bukan hanya kalau kesehatan sedikit memang mengganggu, tapi kan kalau tebal sekali bukan hanya kesehatan, aktivitas sehari-hari juga akan sangat terganggu. Iya, jadi sekarang ini kan terutama di daerah perkotaan di Riau itu boro-boro dia mau dapat uang. Gimana mau dapat uang gitu kan? Orang mau keluar aja nggak kelihatan tapi mau dikerjain. Kalau keluar dia beresiko bengek gitu ya. Kemudian kalau kerja juga bisa dikerjain karena sampai dengan 25 meter jarak pandangnya itu. 25 meter? Ya kalau orang bawa motor kalau nggak nyalain bisa tubrukan juga. Oh, okay. Jadi hampir sama dengan situasi tahun sebelumnya. Artinya pesawat pun nggak mungkin sebetulnya saat ini untuk terbang di atas kalau itu. Kalau cerah nggak mungkin juga dia nggak terbang kan, ngapain juga dia pasti dimarahin penumpang. Ya, karena situasinya yang di luar kendali ya seperti itu. Ini pengaruhnya sudah terdampak di warga Sumatera saja dan Kalimantan saja atau sebetulnya sudah ke negara tetangga? Sebetulnya sudah nyampe ya. Beruntungnya pada tahun 2014 kemarin ketika itu sudah terjadi pertemuan antar Menteri Lingkungan. Iya. Jadi memang saya ingat waktu itu warga Singapura sampai marah-marah sebetulnya. Marah-marah dan Presiden minta maaf. Dan beruntung hari ini mereka belum ngamuk-ngamuk juga gitu ya. Ini kalau kita bicara soal tadi kan dikatakan bahwa lahan ini sebetulnya berada di kawasan yang sebetulnya konsesinya ya, istilahnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Siapa pemiliknya sebetulnya? Jadi kalau dia saham, kalau pemain untuk industri sawit itu dua, dari Singapura dengan Malaysia. Itu yang paling besar? Itu. Kalau dia kemudian hutan tanaman itu Jepang dengan Korea. Dan ini kejadian di perusahaan-perusahaan milik? Di antaranya milik-milik orang itu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal di segmen awal tadi kan sempat saya tanyakan. Apakah undang-undang kita itu sebetulnya sangat jelas, konkret menyatakan bahwa mereka yang menguasai konsesi sebetulnya bertanggung jawab pada lahan yang mereka kuasai? Ya, dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ya, memang dengan tegas dan jelas bahwa tidak boleh melakukan pembakaran. Ya, itu ada. Tapi memang menjadi seperti orang kesulitan ketika tiap tahun itu terjadi berulang. Kenapa ini yang perlu? Kesulitannya sebetulnya? Ya, ini yang harus publik ketahui bahwa pertama ya, pihak-pihak yang mendapatkan konsesi di Kalimantan dan di Sumatera ini ada yang perlu kita jelaskan. Pertama, perkebunan itu, terutama kebun sawit itu, dia selain menimbun sungai, mengeringkan rawa juga menimbun danau. Ulangi, maksudnya urusannya menimbun sungai, terus mengeringkan danau? Ya karena semuanya akan dijadikan kebun sawit. Oh ya? Jadi jangan heran kalau kemudian pada saat kebakaran, udah dia tidak punya damkar, kalau punya damkar sekalipun, gitu ya, dia akan sulit cari airnya. Ada yang namanya bak penampungan tapi untuk limbah. Gitu. Di Riau juga begitu, keterlaluan kalau misalnya gubernurnya tidak tahu jelas-jelas kok 13 sungai itu ditimbun, rawa-rawa gambutnya itu kemudian dikeringkan semua. Gimana kemudian tidak akan mudah cepat terbakar? Nggak, itu kan terlihat dengan mata sebetulnya kan? Terlihat nggak mustahil lah orang-orang pemerintah ini nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu, ayo kami tunjukkan tempatnya. Kamu punya datanya itu? Ya bukan cuma datanya, kami tunjukkan. Mau nggak? 13 serius sungai. nggak pemerintah? Kenapa kemudian jadi lambat? Karena eselon 1 termasuk orang-orang bintang itu diantara menjadi komisaris. Di perusahaan-perusahaan itu. Ada datanya itu? Ada buktinya? Ada buktinya, termasuk syukur alhamdulillah Menteri Lingkungan Hidup sekarang ini gosipnya sudah melarang eselon 1 itu untuk menjabat di komisaris-komisaris. Karena memang kondisi seperti ini. Nah, ini kalau ini 13 sungai tadi ya di Riau ya yang ditimbun. Ya, nah, itu sungai ditimbun, terus rawa-rawa danau dikeringkan. Saya nggak tahu aturannya, kalau menurut aturan nggak boleh, nggak ada, itu kan punya negara semua. Nah itu artinya kan ketika itu tidak boleh, itu adalah milik negara. Terus apa yang dilakukan oleh negara? Tidak ada. Semestinya kan itu pidana, gitu ya. Nimbun sungai, taruhlah nggak pidana sekalipun gitu ya. Untuk kepentingan bukan cuma warga, kalau dia sekarang seperti hari ini terjadi kebakaran butuh air, mau kemana nyarinya? Dampaknya akan seperti apa? Dengan banyaknya sungai yang ditimbun, rawa-rawa, danau dikeringkan, apa dampaknya yang paling mungkin yang akan terjadi? Bencana 2 kali. Apa itu? Habis ini banjir.
yang akan dikeluarkan adalah APBN atau APBD. Jadi uang sumbangan pajak dari rakyat itu habis buat ngurus-ngurus itu aja. Dan mungkin pendapatan dari perusahaan-perusahaan itu juga habis sebetulnya. Habis. Tidak ada untungnya sebetulnya. Sebetulnya nggak ada, makanya aneh cara berpikirnya gitu ya. Nah kalau misalnya hari ini sudah ada undang-undang banyak sekali yang dengan jelas dan tegas menyebut nggak boleh bakar lahan, tapi juga nggak bisa ketangkap. Begini deh, saya menyarankan kepada pemerintah untuk kayak zaman si Pitung dulu. Gimana maksudnya? Ya? Kalau iyo orang pribumi tahu siapa itu, di mana tempatnya, saya akan kasih Anda dana. Anggap aja buruh teroris. Laporkan kalau Anda tahu. Nih sekian untuk hadiahnya buat Anda. Jadi seperti itu. Karena undang-undang sudah jelas, tapi nggak juga ketangkap. Buat aja diumumkan. Nggak, ini kan sebetulnya kalau kita bicara soal undang-undang, ini adalah situasi yang terlihat sangat kasat mata. Di sana kan juga sebetulnya ada aparat penegak hukum, gitu. Ini apakah menurut Anda ini ada semacam kong kali kong seperti itu? Karena ini kan kasat mata ini sebetulnya. Ya, kalau kong kali kongnya mungkin ahli politik yang bisa ngomong ya. Tetapi fakta yang kita alami, pertama memang kita harus jujur, siapapun yang bekerja harus kita apresiasi. Contohnya dari pihak aparat kepolisian, kalau di tingkat bawah ya, terutama penyidik-penyidik ini sudah kerja keras. Menangkap, tapi ketika kemudian diponis di tingkat pengadilan itu tidak bersalah. Contohnya maksudnya seperti apa? Ya di Riau. Bayangkan misal tahun 2013 itu hanya ada satu perusahaan yang diponis, yaitu PT Kalista Alam, dan satu lagi pada tahun 2014 di Riau. Cuma 1 tahun, itu pun administratif. Yang sekarang ini hanya satu perusahaan yang sedang dalam proses gugatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal perusahaan-perusahaan yang disidik itu banyak sekali. Makanya kita pesan juga kepada pemerintah, dalam hal ini di bawah pimpinan Presiden Pak Jokowi, kalau bentuk tim penanganan kebakaran hutan, kita mohon supaya salah satunya diajaklah dari pihak kehakiman. Agar mereka juga tahu situasi lapangan ketika akan memponis gitu ya. Bersalah atau tidaknya mereka sudah luar dalam. Lapangannya tahu, berdasarkan dokumen juga iya. Itu mungkin di pengadilan-pengadilan di kota memang tidak terdampak asap mungkin ya, atau bagaimana kok? Di Riau itu kurang apa lagi? Kurang hatinya mungkin. Iya. Nah, ini kalau kita bicara soal ini kan Presiden Jokowi, terus juga bahkan Kapolri dan juga Panglima TNI kan kemarin sampai sempat mendatangi lokasi kebakaran gitu ya. Menurut Anda ini masih kurang untuk memberikan bukti bahwa pemerintah sungguh-sungguh sebetulnya? Ya, kalau misalnya kita Walhi ditanya apakah pemerintah kerja atau tidak terkait dengan kebakaran, kami jawab bekerja. Tapi kalau orientasinya hasil, ada tidak? Tidak ada. Maksudnya? Ya karena tiap tahun berulang. Tidak ada juga perusahaan yang ditindak. Contoh di Riau dengan tegas dan jelas nih, Walhi termasuk kelompok-kelompok sipil society yang lain menyebutkan PTA, PTB, PTC. Nggak ada tuh yang diponis. Sekarang juga nggak ada yang divonis, tapi diselidiki atau tidak? Artinya kalau diselidiki iya, diantaranya ada oleh pihak kepolisian, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi ketika akhir cerita ini, itu tadi. Kang Mukri, ini kan kalau kita bicara soal kebakaran lahan yang kemudian juga menimbulkan asap, ini kan juga banyak orang bilang bahwa ini karena hotspot gitu, memang itu banyak di sana hotspot yang bisa menimbulkan kebakaran kan. Nah ini gimana sebetulnya perbandingannya, gimana faktanya? Jadi yang disebut hotspot itu kan titik panas. Ya. Gampangnya gini deh, kalau bahasa orang dulu gitu ya, tidak ada api kalau tidak ada asap. Kira-kira begitulah bahasa itu. Tidak karena ada asap kalau tidak ada api. Orang akan khawatir kalau langsung menyebutkan titik api. Tapi faktanya memang di situ lokasi api. Bukan kemudian ujuruk-ujuruk. Coba cek gini deh. Ada nggak di setiap musim hujan itu titik api? Ya. Ya artinya ada yang dibakar. Sengaja unsurnya. Artinya ada kebakaran juga pada saat musim hujan? Ada. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.